Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Forum Indonesia Berkah. Pada kesempatan hari ini kita bersama dengan dua orang narasumber, tokoh-tokoh muda. Yang pertama adalah Bung Rizky Awal, dan yang kedua adalah Bung Febriansyah. Dan insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas soal fenomena terbaru di mana di daerah Ponorogo banyak. Mungkin kemarin saya baca di berita Detik itu ada sekitar 191 anak-anak yang mengajukan ke KUA untuk nikah dini di bawah 19 tahun. Karena menurut undang-undang yang terbaru tahun 2019 itu minimal pernikahan itu adalah 19 tahun. Namun fenomena ini menjadi cukup mengejutkan karena ada misalnya di Detik ya, di Detik Jatim itu disebutkan di sana itu judulnya ratusan anak di Ponorogo nikah dini mayoritas karena hamil duluan. Saya bacakan saja. Pengadilan Agama Ponorogo menerima 191 permohonan anak menikah dini selama 2022. Sebagian besar alasan dispensasi nikah itu karena anak hamil duluan dan melahirkan. Sisanya karena sudah berpacaran dan lebih memilih menikah daripada melanjutkan sekolah. Nah, ini adalah fenomena yang menarik untuk kita diskusikan pada hari ini. Nah, untuk itu kita sudah dari tadi bersama dua tokoh kita. Mungkin saya ingin melihat perspektif awal dari tokoh muda kita, dari Bung Rizky Awal sebagai pengamat media sosial. Bagaimana perspektif Bung Rizky Awal melihat fenomena yang hari ini lagi viral-viralnya soal nikah dini ini, Bung Rizky Awal? Tafadhol. Bung, mohon maaf, itu mic-nya belum dinyalain, Bung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebangsa dan senair dimanapun berada di Januari 2023. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada hari ini mungkin tercerahkan ya untuk menuju Indonesia yang lebih baik ya tentunya. Yang lagi viral-viralnya itu terkait dengan berita Kemenak ya, Kementerian Agama atau melalui Departemen Agama di Ponorogo itu tadi ya sudah disampaikan oleh host, ada ratusan anak yang selama tahun 2022 mengajukan dispensasi untuk menikah lebih cepat ya, pernikahan di bawah usia yang ditetap oleh pemerintah. Setahu saya 19 tahun ya, di bawah 19 tahun, artinya adanya penjumlahan di Ponorogo, ini kasusnya Ponorogo ya, juga di Indramayu. Nah, ini yang lebih bagus lagi di Indramayu angkanya. Di Indramayu itu angkanya menyentuh 500-an selama 1 tahun yang meminta dispensasi pernikahan dini. Ya, artinya kalau kita melihat Ponorogo itu di wilayahnya Jawa Timur, sementara Indramayu Jawa Barat, artinya ada remaja-remaja kita, anak-anak muda hari ini trennya adalah sex before married atau seks sebelum menikah. Ya. Apa itu? Seks sebelum menikah. Ya. Maksudnya gimana tuh Bung Rizky Awal? Ya, seks bebas. Oh, gitu. Iya. Ini nggak biasa lah ya. Teman-teman, para pendengar sekalian memahami tentang fakta itu kan. Dan turunannya itu banyak, luar biasa. Dari sex before marriage ini itu akan banyak turunan. Ada namanya friend with benefit ya. Kemudian ada lagi open BO ya. Kemudian ada lagi HTS, hubungan tanpa status, segala macam yang di kalangan anak muda sekarang ini bahasa pergaulan yang menurut saya pribadi ini merusak citra komunikasi pergaulan ya,
Ini tentu akan membuat, ini baru 2 kota ya, belum beberapa kota yang lain. Artinya ada kecenderungan mengarah ke arah sana. Meskipun secara angka mungkin di sisi lain mengatakan masih kecil dong kalau dibandingkan dengan jumlah anak muda hari ini di seluruh tempat itu. Tapi angka ini cukup mengkhawatirkan. Kalau misalnya seratusan lebih tadi itu dispensasi, ini kan yang baru tercatat oleh Kementerian Agama, oleh Departemen Agama setempat ya. Belum peristiwa-peristiwa gunung es seperti seks bebas, kemudian penggunaan zat adiktif atau narkoba, ya atau minuman keras. Permasalahan anak muda ini makin banyak berkembang di tengah teknologi kita yang saat ini justru ya kalau kita lihat pemerintah hanya fokus mengurusi radikal-radikal, tapi tidak fokus membenahi dalam perkara sekuler tadi, dalam perkara hedonis, sekuler, hubungan pranikah ya, seks pranikah segala macam, ini tidak dibenahi. Justru fokus kepada pembahasan yang menurut saya agak perlu kita kasih catatan terkait itu gitu. Mas Arif, Bung Arif. Oke, oke, oke. Apakah ada kaitannya ini dengan media sosial, Bung Rizky Awal? Antum kan sebagai pengamat media sosial di sini. Ya, yang pemerintah hanya fokus memfilter perkara judi bola, tapi tidak perkara judi. Oke. Tapi tidak semua judi difilter. Oh gitu. Ya, tidak semua. Kalau saya lihat masih banyak situs-situs, bahkan kalau kita lihat live-live tertentu itu dengan mudahnya mereka menampilkan website-website judi. Ya. Kemudian yang kedua, pemerintahnya fokus terkait radikal-radikal, tapi tidak fokus terkait dengan konten-konten yang itu mengarah ke pornografi. Meskipun pemerintah melakukan blokir juga kepada sejumlah website pornografi, tapi tidak menyeluruh. Sekali lagi tidak menyeluruh. Serangannya tidak menyeluruh. Artinya ketika keberadaan sosial media, apalagi kan kita lihat keberadaan misalnya yang lagi naik daun itu tentang Fajar Sad Boys ya. Bagaimana? Ya itu kan dia diputusin pacarnya segala macam, sedih segala macam ya. Itu diangkat. Artinya ada upaya untuk mewajarkan kemaksiatan diwajarkan. Sesuatu yang tabu itu diwajarkan. Nah, melalui media sosial, terutama filter terkait ini itu tidak ada. Oke. Artinya memang ada hubungannya ya antara media sosial dengan fenomena hamil di luar nikah yang saat ini lagi ramai. Iya, tentu ada hubungannya. Tapi kan gini, sejauh ini pemerintah seriusnya memfilter yang mana? Karena kita melihat pemerintah hanya fokus di televisi itu tentang radikal-radikal, pembahasan tentang XPI, XHTI, ya penceramah beraliran radikal, penceramah beraliran ISIS, penceramah dan khilafah segala macam, tapi tidak pernah ya mengcounter konten-konten kreator atau isi-isi yang terlampau vulgar. Ya, banyak di YouTube kan banyak ya akun-akun channel-channel yang masih bahasnya nih, bahkan tuh misalnya ada beberapa karena tidak ada filter di sosial media, dan mereka akan mencari juga di YouTube juga, mencari juga di Instagram, mencari juga di TikTok ya. Fenomena, jangan salah, misalnya Bung Arif dan Bung Pegri, fenomena Citayam Fashion Week yang berlalu kemarin itu tidak sekedar menimbulkan urban, gaya lifestyle urban saja yang berbeda antara masyarakat pinggiran kota dengan masyarakat perkotaan, pusat-pusat perumahan besar di Indonesia, tapi juga masalah tentang pergaulan. Karena kita lihat kan ada beberapa efek yang timbul, ya, bengek misalnya, terus kemudian siapa lagi tuh namanya itu ya, segala macam yang muncul dari implementasi dari keterkenalan Citayam Fashion Week. Oke, artinya kan berarti di sini peran yang harusnya dimainkan pemerintah dalam hal ini untuk menyoroti kasus-kasus, bukan kasus ya, menyoroti fenomena yang ada di media sosial itu harusnya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah ya, karena memang seperti yang Bung Rizky Awal tadi sampaikan, bahwa selama ini yang disoroti pemerintah bukan soal, lebih banyak bukan soal pornografi yang saat ini memang merajalela di situs-situs
situs-situs, di sosial media, dan kita lihat konten-konten kreator juga semakin terbuka. Tapi yang disoroti pemerintah justru akhir-akhir ini adalah soal radikal-radikal yang seperti disampaikan Bung Rizky awal di sini. Tapi ada hal yang menarik di sini bahwa tadi kita baca soal Ponorogo ya. Jadi apa yang terjadi di Ponorogo ini ternyata dibantah juga oleh mohon maaf kalau nggak salah wali kotanya atau gubernurnya ya kalau salah bupati, mohon maaf. Bupati di sana itu menyampaikan kurang lebih isinya adalah bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Ponorogo, tapi di kota-kota lain ada banyak jauh lebih besar daripada ini. Dan beliau menampik bahwa ini bukan tidak semuanya itu karena seks bebas, tapi justru dia menyalahkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pemerintah sendiri tahun 2019 yang membatasi bahwa usia menikah itu harus 19 tahun ke atas. Dan usia yang 17 sampai 18 ini kan tidak bisa menikah, artinya tercatat di KUA. Nah, maka untuk itu mereka mengajukan pernikahan itu. Nah, kira-kira ini saya ke pembicara yang kedua ini, Bung Febri. Kira-kira menurut Bung Febri, apa yang disampaikan oleh siapa Pak Bupati Ponorogo yang bernama Sugiri Suncoko ini apakah kemudian bisa diterima seperti itu ataukah memang sebenarnya ini dalam rangka menutupi apa yang memang sebenarnya terjadi di masyarakat secara umum. Gimana Bung Febri tanggapannya? Ya, baik. Terima kasih Bung Arif atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa sekalian, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bertemu ya di forum ini, insya Allah untuk membahas sesuatu yang memang cukup menyayat hati juga ya dan mengagetkan ya, menggemparkan barangkali ya. Sebenarnya tidak gempar juga ya, karena sebenarnya kalau misalnya kita melihat tadi sebagaimana Bung Rizky sampaikan fenomena seks bebas gitu kan, ya inilah mungkin hasil-hasilnya ya yang baru terlihat dan betul bisa jadi juga ini fenomena gunung es. Nah, namun yang perlu menjadi catatan, yang sebagaimana tadi mungkin disampaikan oleh Bupati Ponorogo ya, tidak hanya di Ponorogo, banyak daerah juga sama, hanya mungkin tidak terlaporkan, dan juga memang ada beberapa temuan ya, memang di Ponorogo itu kalau misalkan kita melihat di beberapa media-media, termasuk ada salah satu yang saya kutip ya, misalkan di IAIN Ponorogo, kalau tidak salah itu ya, mereka memang mencoba membeberkan fenomena masalah dispensasi nikah ini ya. Jadi tadi sampaikan memang kalau di Ponorogo itu ada semacam apa ya, mungkin entah karena level baik itu pendidikan atau mungkin ekonomi masyarakatnya juga yang kurang gitu ya. Dan akhirnya memang ada budaya tersendiri ya. Jadi tidak sedikit juga memang yang setelah lulus SMA itu lebih memilih untuk menikah ya. Oke. Nah, makanya tadi mungkin akhirnya Bupati Ponorogo sedikit mengomentari kenapa membatasi usia pernikahan itu di usia 19 sehingga akhirnya banyak yang tidak bisa tercatat ya, dan seolah-olah fenomenanya itu adalah karena hamil di luar nikah. Nah, Ya. Oke, overall gitu ya, apapun itu alasannya, memang bisa saja ya, namanya kalau alasan bisa saja dibuat-buat. Tapi yang perlu menjadi sorotan di perhatian kita bersama ini lebih kepada masalah pernikahan atau hamil di luar nikahnya itu, ya. Jadi kan sekarang ini yang selalu dijadikan perbincangan oleh media sosial atau para netizen itu kan lebih kepada masalah hamil dan tidak hamil, ya. Tidak berfokus pada masalah seks bebasnya. Nah, justru ya apalagi ini di kalangan remaja gitu kan, memang sebenarnya fakta-fakta, data-data ya bahkan dari tahun-tahun 2012 ya 2010 ke belakang itu sudah pernah ada survei-survei yang menyampaikan, ada yang mengatakan bahwasannya 70% remaja di wilayah kota Anu sudah tidak perawan. Nah, artinya kan itu sudah bahkan ada yang sampai 80%. Wah, Masya Allah ya.
betul tadi, meskipun dibilang ini kasusnya itu hanya 191 ya, tapi Hmm. ya kita nggak melihat 191 itunya gitu kan, ya. Yang kita menjadi perhatian ini, itu ya ini masalah, perilaku, seks bebas atau tadi ya, seks before married ya, yang sebagaimana Bung Rizky sampaikan, itu sudah mulai menjadi semacam, lifestyle bagi anak-anak gitu ya. Mungkin saya ingin sedikit ini aja ya, saya ambil contoh kasus misalnya di negara lain ya, di Jepang, memang fenomena ketika, menikah lalu belum pernah melakukan hubungan seks itu menjadi aib ya. Jadi makanya rata-rata Oh orang gitu. Jepang itu iya, orang Jepang itu kalau menikah itu biasanya sudah second semua itu kondisinya, baik laki-laki maupun Oh. perempuannya. Ya sampai ada surveinya mengatakan minimal sudah 3 sampai 4 kali melakukan hubungan seks. Nah, maksudnya jangan sampai itu ya itu kan budaya karena memang tidak ada pondasi, agama gitu ya, dalam artian Hmm. syariat di sini sebagai muslim misalkan. Nah Hmm. ini menjadi gaya hidup, anak-anak kita, apalagi memang mayoritas Indonesia itu adalah penduduk muslim dan Hmm. jelas dalam Al-Qur'an ya, perbuatan, zina ya itu merupakan, dosa besar ya yang memiliki konsekuensi yang sangat-sangat berat, seperti itu. Makanya dan juga jangan difokuskan di pernikahan dininya, ya. Karena memang kan kalau Oke. bicara nanti pernikahan itu, ya memang namanya kedewasaan itu kadang-kadang tidak bisa ditentukan oleh usia, ya, Ya. seperti itu. Ya makanya, memang kalau dia sudah mukallaf, sudah balik, ya, kalau dalam syariat, ya, itu boleh-boleh saja kalau memang dia dikatakan sudah mampu, gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang memang, perlu menjadi, concern kita, ya. Jadi terkait dengan fenomena hamil di luar nikah ini, ya bahkan memang sampai dikatakan oleh, Wakil Ketua MUI kalau tidak salah ya, Pak Anwar Abbas itu ya, itu beliau menyampaikan, apa, ya kita gagal dalam mendidik anak gitu kan. Nah ini memang menjadi, perhatian lah. Memang perlu perhatian serius baik dari level, sekolah ya, maaf dari level terkecil dulu ya, keluarga. Ya karena memang tidak dipungkiri, mohon maaf gitu kan, ya masih tidak sedikit orang tua juga yang memang mungkin, membiarkan lah ya anak-anaknya untuk, berpacaran ya. Kan ini nih, pacaran ini biasanya kan pintu pertamanya, ya pintu Hmm. pertamanya. Nah, terus berikutnya sekolah, ya, seperti itu. Dan tentunya level yang tertinggi tadi nanti adalah level negara, ya, karena memang faktor mereka bisa beraktivitas seperti itu tadi mungkin ya bisa jadi dari pengaruh media sosial ya. Saya juga baca itu memang, ada yang, mengutip menyampaikan ya, dorongan terbesar mereka melakukan aktivitas, seks bebas itu adalah karena dorongan pernah ya, menonton lah ya video porno dan Ah, sebagainya, ya, ya, ya. sehingga mereka terinspirasi gitu ya untuk melakukan aktivitas itu. Nauzubillah min dzalik ya. Ya. Tentu ini akan sangat, berbahaya juga, ke depannya, ya apalagi dikatakan kan Indonesia nanti akan mendapatkan bonus demografi di tahun 2030 ya. Kalau generasinya entar begini ya, mohon maaf mereka sudah putus sekolah, di usia-usia muda ya atau bahkan tadi, akhirnya, tidak bisa berkembang lebih, jauh lagi ya, tentu ini akan sangat, berbahaya juga nanti untuk, ke depannya. Nah mungkin itu dari Ah. saya tanggapannya Pak Arif Iya, ya. subhanallah. Ini Bung Febri luar biasa, ini cukup tajam juga ini apa yang disampaikan oleh Bung Febri tadi. Kalau misalnya kita tangkap tadi ada banyak sekali faktor diantaranya orang tua, sekolah, kemudian media sosial, dan kemudian pergaulan dan contoh-contoh barat tadi ya. Entah barat atau timur saya sekarang kayaknya hampir sama aja, nggak ada bedanya. Nah, Bung Rizky Awal masih berada di Zoom atau sedang keluar, Bung? Alhamdulillah. Rizky Awal masih ada di ruang Zoom ternyata. Nah, Bung Rizky Awal, ini kan tadi Ya, sempat disampaikan juga oleh Bang Febri, salah satu faktor yang kemudian mengakibatkan adanya seks bebas itu diantaranya adalah media sosial, Bung Rizky Awal. Nah, ya, kemudian terus apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Ya, tentu kita melihat yang seperti yang Bung Rizky Awal tadi sampaikan di awal bahwa justru kok malah radikal-radikal media sosial ini yang dibahas bukan soal-soal misalnya kebebasan seks dan lain sebagainya yang sekarang malah di media sosial. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal
pencegahan seks bebas ini, Bung Rizky awal? Tafadhol. Yang pertama begini ya, ini bukan permasalahannya bukan kepada, ada beberapa netizen dan juga semua orang mengatakan, oh permasalahan bukan lagi kepada pendidikannya, tapi juga kepada orang tuanya. Jadi ketika disentil perkara begini, ini kalau 1, 2, 5 anak pelajar yang menyimpang, oke lah, itu bisa jadi kesalahan pribadi orang tua dalam mengurusi rumah tangga mereka, dalam membesarkan anak-anak. Tapi kalau sudah di angka 100, yang ke 200, yang ke 300 ini, ya, dan artinya kesalahannya tidak saja terletak pada orang tua, catat ya teman-teman semuanya ya. Tapi bisa jadi terletak pada sistem pendidikan dan kebangsaan pada kita hari ini. Sistem kehidupan bermasyarakat dan pendidikan kita hari ini menjadi problem penting. Kalau pemerintah mau serius ya untuk menengahi ini, tidak sekedar janji palsu gitu, ada beberapa hal yang bisa saya sarankan kepada pemerintah. Pertama adalah wacana revolusi mental itu harus beralih kepada revolusi akhlak. Ya, revolusi mental itu beralih kepada revolusi akhlak. Kenapa? Kalau disebut revolusi mental, mental mereka berani melakukan itu, berani dong, gitu. Nah, harus diubah dengan revolusi akhlak. Ya, tentu yang kita berharap adalah mekanisme kepemimpinan, mekanisme kehidupan anak-anak itu dididik dengan cara Islami. Misalnya begini ya, senakal-nakalnya anak zaman dulu, ya, apa sih istilahnya, seberandal-bandalnya bocah-bocah zaman dulu, itu kalau sore pasti ngaji di TPA, di TPQ, ya. Nah, kalau sekarang ya senakal-nakalnya anak zaman sekarang ya, kalau cowok pasti mainnya Mobile Legends ya, atau mainnya Free Fire atau mainnya PUBG, ya nggak ngaji. Belum tentu ngaji. Ini jadi titik pembahasan yang harus diseriusi oleh pemerintah adalah jangan lagi meminta kepada revolusi mental, tapi harus menuju kepada revolusi akhlak. Apa yang disebut dengan revolusi akhlak? Pendidikan anak-anak itu tidak sekedar berbasis pendidikan mutu nilai dalam bidang-bidang tertentu saja, atau prestasi dalam bidang-bidang hobi saja, tapi harus ditekankan dalam perbaikan dari sisi akhlaknya yang menyentuh kepada norma-norma agama, gitu ya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah ketika mereka menggunakan akses sosial media itu tentu karena frame-nya apa, yang dipikir mereka itu tentang apa, ya, mindset yang dipegang oleh anak-anak itu apa, itu dipengaruhi dari kebiasaan-kebiasaan yang muncul, ya, dan sistem pendidikan kita ini, sehingga apa, mereka beralih ke media sosial yang aneh-aneh kan, gitu. Kita lihat betapa banyak sekarang media sosial itu kan seperti halnya pisau bermata dua, satu sisi tajam, satu sisi tumpul. Bisa jadi bermanfaat, bisa jadi tidak bermanfaat. Ini tergantung dari mindset yang dibangun sistem pendidikannya. Ya. Yang ketiga, permasalahannya bukan berarti kita menjauhi mereka kepada gadget, bukan. Anak-anak muda sekarang ketika membuka gadget itu harus ditemani oleh banyak hal. Ditemani oleh gurunya, ditemani oleh orang tuanya, agar mereka tidak salah dalam memilih, gitu ya. Yang keempat, anak-anak ini dilibatkan pula dalam kegiatan-kegiatan keislaman. Justru sekolah-sekolah itu harus membuka lebar dukungan. Yang wajib itu sebenarnya bukan sekedar pramuka saja, kan kalau sekolah-sekolah pramuka yang wajib. Apalagi itu ya. Di beberapa tempat palang merah yang wajib. Harusnya diwajibkan juga ikut rohani Islam. Ya, kerohanian Islam dengan pendidikan Islam, dan jangan ditakut-takuti dengan monsterisasi ajaran Islam. Jangan masuk rohis nanti diajarin tentang khilafah. Jangan masuk rohis nanti kamu kalau punya teman dibid'ah-bid'ahkan. Ini kan frame yang salah. Itu banyak sekali ya tadi ya. Ya cukup segitu aja.
Bung Arif. Cukup lumayan menarik apa yang disampaikan oleh Bung Rizky awal tadi. Ya, gimana? Saya khawatir begini, Bung Arif ya. Kalau saya nyampaikan solusi terlampau banyak, sementara pemerintah tuh banyak janji yang belum dikerjakan. Gitu. Wih. Apalagi dulu ada 66 janji yang kemudian di PN Jakarta Pusat. Saya nggak tahu itu saya nggak tahu. Bakso lewat. Ya udah, oke. Ini semakin menarik sebenarnya kalau kemudian kita bahas semakin dalam. Tadi bisa dikaitkan dengan revolusi mental yang selama ini didengungkan oleh penguasa, dikaitkan dengan harusnya revolusi akhlak, kemudian dikaitkan lagi dengan sistem pendidikan sekolah. Ini sangat kompleks sekali ya. Nah, kalau misalnya kita lihat data, memang Indonesia ini salah satu, kalau misalnya kita lihat pengaruhnya apa sih media sosial terhadap kehidupan seks bebas ini cukup erat ya. Karena kalau di daftar itu 10 negara pengguna media sosial, itu Indonesia adalah salah satu dari 10 negara itu yang penggunaan media sosialnya itu terbesar. Nomor 1 memang Argentina, Indonesia memang paling bawah ya di nomor 10. Tapi tetap saja menurut indeks tersebut maka Indonesia masuk dalam 10 besar pengguna media sosial. Sementara kalau kita lihat media sosial sekarang ini cenderung mengarah ke kebebasan, pergaulan bebas. Nah, untuk itu kalau kita melihat fenomena ini, kalau dibiarkan terus-menerus, tentu ini akan mengakibatkan bukan di media sosial, tapi media non-sosial. Media asli yang terjadi di masyarakat. Dan ini akan semakin memperbesar adanya hamil di luar nikah. Kalau kita berbicara lebih lanjut lagi, apa hukumannya hamil di luar nikah? Secara Islam itu kan turunannya sangat luar biasa panjang nanti. Ketika dia harus menikahkan istrinya, menikahkan anaknya, walinya nggak boleh bapaknya karena dia sebenarnya walinya bukan bapaknya. Ketika pembagian waris dia tidak mendapatkan waris dan turunannya masih sangat luar biasa dahsyat. Nah, ini saya ingin mencoba menggambarkan, mungkin bisa digambarkan pandangan Bung Febri ya soal gambaran apa akibatnya jika pemerintah kemudian dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Bung Rizky awal tadi cenderung justru anti terhadap pendidikan agama ya kalau kita lihat tadi, dan cenderung pembahasannya soal radikal dan mengabaikan soal hal-hal yang demikian apa akibatnya. Dan berikutnya kalau dengan akibat seperti itu apa yang kemudian harus dilakukan oleh kita sebagai kaum muslimin. Silakan Bung Febri. Ya, baik Bung Arif, terima kasih. Ya, jadi perlu menjadi perhatian bersama sebagaimana tadi sudah saya sampaikan juga. Indonesia ini kan akan menghadapi bonus atau mendapatkan bonus demografi di tahun 2030-an ya, 2030 ya, di mana memang populasi anak muda ini yang saat ini memang sudah banyak sekali ya, dan tentu ini bisa menjadi keuntungan atau bahkan juga malah sebaliknya, malah jadi boncos gitu ya, kalau memang tidak dikelola dengan baik dan benar. Nah, pertama memang ini perlu menjadi kefokusan dari pemerintah karena kan memang pemerintah itu yang memiliki kebijakan tertinggi ya. Tadi betul sebagaimana nanti mereka merumuskan sistem pendidikannya, mereka merumuskan bagaimana kehidupan atau sistem sosialnya yang berlaku di masyarakat. Ini harus menjadi perhatian ya. Mungkin harus mulai dikaji kembali bahkan dirubah. Termasuk ya betul tidak lagi memfokuskan pembahasan itu kepada masalah radikal ya atau monsterisasi ajaran Islam. Karena sejatinya kalau mau diperhatikan ternyata kan permasalahan bangsa ini bukan terletak pada masalah ajaran agama ya, tapi justru pada permasalahan ya sistem ya sekularisme ya yang melahirkan turunannya di antaranya liberalisme ya, dan tentunya ada hedonisme yang ini menjadi kebiasaan atau gaya hidup bagi anak-anak muda sekarang. Ya, tentu memang ini juga tidak terlepas ya dari induk semang ya dari pucuk pimpinan itu kapitalisme itu sendiri yang sekarang ini para pemuda ini orientasinya itu hanya materialistis ya, kepada materialisme. Makanya tadi seperti misalnya fenomena Citayam Fashion Week ya, akhirnya mereka booming ya, terus akhirnya banyak fenomena kan sekarang ini
ya sukses itu ditentukannya hanya berdasarkan pundi-pundi materi yang dihasilkan. Sehingga anak-anak muda sekarang pun yang saya lihat akhirnya kan, ada kecenderungan ya, nggak masalah, nggak sekolah, nggak masalah dalam tanda petik, akhlaknya mungkin bobrok dan sebagainya, selama gua ngasilin duit. Nah itu kan juga menjadi PR ya, apakah generasi ini yang ingin dibentuk oleh pemerintah, seperti itu ya, sehingga tadi misalkan, malah orang-orang yang mohon maaf gitu ya, anak-anak muda yang justru muncul karena sensasi, ini yang justru diberikan perhatian, ketimbang dengan anak-anak muda yang memang jelas berprestasi. Contoh misalnya, apa namanya itu, remaja yang menjadi juara MTQ, internasional ya, yang itu mungkin tidak terdengar, bahkan tidak mendapatkan, sorotan seperti itu. Ketimbang tadi ya, Bung Rizky sampaikan Fajar Setboy yang anaknya baru diputuskan pacarnya, lalu akhirnya diundang TV sana sini dan sebagainya. Nah, ini kan ada polarisasi gitu kan, ada pemolaan. Oh, jadi memang yang mau dijadikan ikon itu ya yang, hal apa, pemuda-pemuda seperti ini, ya, seperti itu. Nah itu memang perlu menjadi catatan ya dan betul, justru memang harusnya ya apalagi kan kita ini, kan gini ya Bung Arif ya, kita kan Gimana? negara muslim, apa maaf, negeri muslim ya, negeri muslim, negeri dengan populasi muslim terbanyak. Katakanlah begini, kalau seorang muslim itu sholat wajar nggak? Ya, wajar ya, karena itu kan Wajib, bukan kewajiban ya, wajar. wajib. Seorang muslim nanti apalagi kita nih bentar lagi mau Ramadan ya, dalam beberapa 60 harian lagi ya kalau tidak salah ya, Hmm, itu mau Ramadan, nanti melaksanakan ibadah puasa, wajib nggak ya? wajib. Wajib tentunya gitu kan. Nah lalu ketika, muslim mempelajari ajaran-ajaran Islam, wajib tidak? Ya tentu sangat wajib, Wajib seperti itu. dong. Jadi justru jangan sebaliknya, malah, seorang muslim dijauhkan dari ajaran-ajaran Islam. Ya Hmm, akhirnya nyatanya atau ya apa, akhirnya yang terjadi kan adalah fenomena-fenomena seperti ini. Kalau misalkan dibentengi dengan, apa, ajaran Islam yang kuat, pasti kan anak-anak ini sudah ditanamkan, nilai-nilai terkait dengan bagaimana tadi ya, larangan dalam Al-Qur'an itu, tidak bolehnya melakukan perbuatan zina. Nah, yang dimaksud dengan, zina di sini ya, mendekati zina ini berarti hal-hal yang memang, bisa mengarahkan pada perbuatan zina itu. Nah, salah satunya misalnya oke. aktivitas pacaran, seperti itu. Jadi nanti mungkin aksesnya ditutup. Makanya kan sebenarnya, satu apresiasi di sisi lain ya memang misalkan sudah mulai ada beberapa, edaran-edaran misalnya larangan merayakan, hari-hari apa misalnya apa, tahun baru atau bahkan nanti nih, Februari biasanya Valentine, nih ya Valentine Valentine. nih, ya. Ya, Kan ada larangan dan sebagainya. Itu bagus, tapi tidak boleh cukup sampai di situ. Harus, pada memang tadi tataran yang fundamentalnya di mana pemerintah juga mempersiapkan, apa namanya itu tadi ya, istilahnya layer-layernya gitu kan, lapisan-lapisannya untuk bisa melindungi, anak-anak muda ini dalam rangka untuk tadi menyiapkan mereka ini khususnya, dalam rangka nanti bonus demografi itu juga gitu kan. Nah itu, apa namanya itu, hal-hal yang mungkin, bisa dilakukan oleh, pemerintah ya sangat-sangat bisa karena mereka memiliki semua sarana prasarananya seperti itu tadi. Media sosial kalau misalnya pemerintah mau blokir, ya blokir semuanya gitu ya terkait dengan situs-situs porno, jangan sampai kebobolan gitu kan, seperti itu. Atau misalkan, apa namanya itu, konten-konten ya betul sekarang juga jangankan di situs-situs yang, ilegal ya, di YouTube atau bahkan di Facebook saja itu bisa kita, apa, mudah akses lah gitu kan, itu juga ngeri juga kan. Sedangkan memang anak-anak itu ya, anak-anak generasi saat ini tentu, mereka sebagai apa istilahnya, kalau istilah, media sosial itu apa, digital native katanya ya, yang lahir dan hidup, berkembang bersama gadget, ya itu nggak bisa dilepaskan. Tadi betul Bung Rizky bilang ya perlu apa, dikawal seperti itu. Nah, itu yang, apa namanya itu, bisa dilakukan pemerintah. Nah, berikutnya juga tentu ada di level, apa namanya itu, sekolah maupun dan keluarga ya. Tadi ya, lembaga pendidikan, ya itu juga harus menjadi concern ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf nih, masih sering juga saya temukan beberapa fakta ya, karena saya juga kebetulan, apa, sering, membina di Rohis ya, tadi kalau bagaimana Ustadz Rizky sampaikan ya. Kalau di apa, ekskul ya, ekskul itu ada Rohis atau ada IREMA ya, Ikatan Remaja Masjid. Tidak sedikit malah anak-anak Rohis atau anak-anak Irema itu malah apa namanya itu, dicurigai ya, apa, diawasi ya. Sedangkan aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler lain yang justru, apa namanya itu, berpotensi besar malah, untuk tadi ya, adanya perilaku atau seks bebas itu, ya dibiarkan begitu saja ya. Nah ini sekolah juga harus mulai aware gitu kan. Nah ini justru harusnya disupport nih,
rohis-rohis ini untuk bisa memberikan mengayomi ya teman-temannya ya karena kan dakwah teman sebaya juga itu penting gitu kan. Jadi kan kita juga sekarang banyak lah ya melihat banyak anak-anak muda yang luar biasa ya, anak-anak muda influencer-influencer muda yang Islami ya mereka mengajak kepada kebaikan gitu kan. Nah, ini harus mendapatkan support yang lebih juga dari lembaga pendidikan seperti itu ya. Dan tentunya di yang paling rendah memang tadi ya di orang tua juga perlu menjadi perhatian setidaknya memang mengawasi ya, memberikan termasuk juga memberikan akses juga ya, karena tidak sedikit juga masih ada orang tua yang mungkin masih khawatir ketika anak-anaknya mengikuti kajian ya seolah-olah nanti kamu kalau kajian kaji apa dan sebagainya ya padahal kan kajian-kajiannya ya tadi selama kajiannya bisa dicek gitu kan, oh ini kajiannya benar nih ya membantu membangun karakter anak saya untuk menjadi anak yang lebih apa soleh gitu ya, soleha, berakhlakul karimah. Harusnya itu didukung, disupport seperti itu. Nah sehingga nanti memang dengan setidaknya mungkin peran-peran itu ya, nah tentunya nanti di sosial masyarakat juga sama ya memberikan peranan. Insya Allah ya ini bisa nanti apa namanya itu untuk eh, apa namanya itu mengarahkan lah anak-anak muda ini atau menjaga generasi-generasi muda ini untuk tidak tadi jatuh ke lubang kemaksiatan ya dengan cara tadi ya seks bebas yang endingnya ya kita juga sudah tahu ya sebagaimana sekarang yang baru muncul ya. Ya, sebenarnya kalau sebelum-sebelumnya pasti ada juga ya cuman belum muncul saja seperti itu ya belum dimunculkan. Nah mungkin sementara seperti itu Bung Arif ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bung Febri atas penjelasannya yang luar biasa mantap. Ada banyak sekali tadi dari sisi faktor sampai kemudian akibat-akibat yang ditimbulkan ketika ini dibiarkan. Nah ini karena kita ini memang tayangan kita ini tayangan yang singkat padat ya. Jadi jangan jangan bertele-tele, tidak perlu 2 jam 3 jam. Nah ini kita batasi waktunya cukup 1 jam saja karena ini sudah ya nggak sampai 1 jam deh. Ini sudah pukul 9.45 ya mungkin kita batasi sampai jam 10. Nah untuk itu saya ingin minta pandangan dari Bung Rizky Awal nih. Bung Rizky Awal dulu sebagai closing statement saya ingin minta langkah-langkah yang harus tadi kan kita bicara soal pencegahan parsial ya, artinya ini ya bisa dicegah kalau kemudian masyarakat nih melakukan apa yang kita sarankan ini gitu. Tapi ada nggak sih kemudian pencegahan yang memang itu masyarakat mau nggak mau melakukan? Jadi nggak atas kesadaran masyarakat, tapi memang ya udah harusnya begitu gitu. Apa dari Bung Rizky Awal dulu? Ini sekaligus mungkin closing statement dari Bung Rizky Awal, habis itu Bung Febri. Apa tuh Bung Rizky Awal? Jadi begini Bung Arif ya, kalau kita melihat fenomena yang marak belakangan terjadi dengan kasus tadi, bisa jadi arahnya akan membuat Indonesia semakin kelam. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya bisa itu karena terpaksa, biasa itu karena dipaksa. Artinya apa? Kalau memang mau serius dalam hal menangkal terkait dengan sekularisme, seks bebas segala macam, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan yang pro keislaman atau pro syariah atau yang kembali kepada nilai-nilai agama secara utuh, ya aturan-aturan agama secara utuh, ya harus dipaksa, jangan hanya pajak yang dipaksa, jangan hanya undang-undang cipta kerja saja yang dipaksa, tapi ya ini please pemerintah membuat aturan undang-undang yang terkait dengan sistem pergaulan sosial dan pendidikan di Indonesia yang berasaskan kepada nilai-nilai agama. Kalau memang tidak, kalau memang mau serius tanganin, kalau cuma main-main ya susah sih, ya. Tapi ya saya minta juga pemerintah dan rekan-rekanannya ini untuk menyelesaikan dulu janji-janji yang lalu lah, gitu ya. Ya kalau janji-janji yang lalu sama janji ini, saya yakin nggak akan selesai. Ya, apalagi kalau saya ngomong misalnya sistem kita hari ini harus dirombak total, nambah susah lagi dia. Ya. Janjinya apa sih Bung?
Yang lalu-lalu janjinya apa sih, Bung? Ya pokoknya itulah. Saya tidak bisa menyebutkan. Nah, janjinya itu kan banyak ya. Teman-teman cari aja lah. Ya, janji yang tidak ditepati oleh pemerintah adalah, misalnya begitu ya. Itu cari aja. Keyword di Google banyak. Ya. Jadi kalau mau serius, kembalikan sistem pendidikan kita, sistem pergaulan kita menuju kepada nilai-nilai Islam dan aturan-aturan Islam secara kafah. Jangan dituduh radikal-radikal. Ini hanyalah untuk menjadi solusi atas kegalauan dan permasalahan kehidupan kita di tengah-tengah bermasyarakat ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan 2023 adalah tanda-tanda kebaikan meskipun 2024 ada tahun pemilu, ya. Intrik-intrik pemilu, janganlah buat janji-janji banyak. Ya. Ini aja satu janjinya tapi dipenuhi insya Allah aman. Apa itu? Ya, rombak total sistem sekuler yang ada di Indonesia dengan Islam, aturan Islam. Mungkin ke depan bisa dijelaskan oleh Bung Rizky Awal ya yang dimaksud sistem Islam nanti keterangannya. Nah, pokoknya stasiun terus di channel kesayangan Anda ini. Ya, boleh diperbanyak, diperluas, di-share, ya, di-komen, di-like, ya, apalagi itu. Ya. Ini kita akan tayang. Ini di MNF TV Bung Rizky Awal. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya undur diri dulu ya. Karena masih ada ya, tafadhol. Jazakallah khairan Bung Rizky Awal yang telah membersamai kita. Silakan kalau mau menunaikan kegiatannya karena beliau cukup sibuk ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun begitu kita masih tetap bersama dengan satu narasumber yaitu Bang Febri. Bung Febri ini kita tadi sempat dengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Rizky Awal. Jadi satu janji saja, tidak usah banyak-banyak janji, yaitu menerapkan Islam kalau bahasanya Bung Rizky Awal. Nah, nanti bisa dijelaskan oleh Bung Rizky Awal sendiri apa yang disebut Islam di situ. Tapi menarik tadi apa yang kita lihat bahwa problem ini ternyata bukan hanya problem parsial, tapi problem sistemik. Apalagi dengan adanya RUU KUHP. Dan ini sangat terkait menurut saya, Bung Febri, yaitu di pasal 411 di RKUHP yang sudah disahkan oleh pemerintah kemarin. Itu disebutkan di sana setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Nah, pasal 2-nya ini terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, di dalam pasal ini dengan jelas dan terang benderang menyatakan bahwa seandainya kemudian kita melihat perzinahan, ini kita tidak bisa melaporkan kecuali kita orang tuanya. Atau kita anak yang melaporkan orang tua kita sendiri yang telah melakukan perzinahan. Artinya, seandainya kemudian ini berlaku kelak, itu ada orang yang melakukan perzinahan misalnya di di hotel atau di kos-kosan yang itu adalah suka sama suka, itu tidak boleh kemudian kita sebagai masyarakat umum itu melakukan penggerebekan, harus orang tuanya. Dan ini fenomena ini cukup berbahaya menurut saya kalau misalnya kita kaitkan dengan apa yang terjadi di sekarang ini di mana orang-orang hamil di luar nikah. Nah, menurut Bung Febri, ini tadi sudah disentil sebenarnya oleh Bung Rizky Awal. Tapi menurut Bung Febri, apa sih sebenarnya langkah-langkah yang mesti ya dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, ya tentu ini kan RKUHP yang buat pemerintah. Gitu. Nah, harusnya pemerintah ini membentengi, bukan ini kan secara dalam tanda kutip ini justru melegalkan. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan oleh diri kita dan oleh pemerintah ini dalam hal ini? Silakan Bung Febri. Baik. Ya, terima kasih Bung Arif. Ya, mungkin ini sekaligus juga closing statement ya Bung Arif ya. Jadi apa namanya tuh?
satu ya kita sebagai pribadi seorang muslim ya tentu kita harus senantiasa meningkatkan kapasitas keilmuan kita terkait dengan ajaran-ajaran Islam. Ya, insya Allah kita yakini Islam ini sebagai problem solver ya. Sebenarnya kalau masalah memang aktivitas atau perilaku ya inilah seks bebas ya atau mungkin tadi ya masalah ini tuh kan sebenarnya selesai memang ketika sudah menjadi muhrim ya. Jadi Oke. jangan sampai memang memang yang dilihat itu kan atau yang dicari itu hanya kesenangan sesaatnya saja ya, padahal kan dalam Islam itu yaitu, pernikahan itu menjadi, sarana untuk nanti melestarikan atau, melahirkan keturunan. Maaf maaf, aduh kenapa nih Ya ya, tiba-tiba gimana gimana? ya, Nanti jadi kita potong. tadi ya, kita mengikuti kajian-kajian ya keislaman untuk meningkatkan kapasitas keislaman kita sehingga nanti tadi itu kan itu akan menjadi benteng pertama nih ya khususnya juga bagi para remaja ya agar memang tadi melihat jangan sampai aktivitas atau perilaku seks bebas ini menjadi trendsetter ya jangan Oke. sampai menjadi suatu kebiasaan atau budaya enggak itu nggak boleh itu haram dalam ajaran Islam dan tadi konsekuensi hukumannya bagi yang belum nikah itu dicambuk 80 kali, bagi yang sudah menikah itu harus dirazam. Ya, karena memang demikianlah ya Allah begitu keras ya bahkan dikatakan zina ini atau bagian dari dosa besar seperti nauzubillah min dzalik ya. Jadi harus dijauhi. Nah, berikutnya pemerintah memang tadi harus mau ya memberikan solusi yang fundamental ya, langsung pada Ya. akar permasalahannya. Jadi kalau yang parsial-parsial insya Allah memang bisa ditangani, tapi mungkin itu tidak akan menyelesaikan kasus yang ada. Nah, oleh karena itu, ya tadi, mau tidak mau memang pemerintah harus tadi mungkin istilahnya Bung Rizky mantep ya, merombak sistem ya. Dan coba ya sama pemerintah juga cek ajaran Islam, ada nggak sistem pergaulan dalam Islam itu seperti apa, sistem pendidikan Islam itu seperti apa, termasuk ya sistem pemerintahan dalam Islam itu seperti apa. Karena itu satu paket ya, karena kan tadi masuklah Islam kalian masuk ke dalam Islam secara kafah seperti itu. Artinya menyeluruh. Nah, nanti di sistem-sistem turunan itu ada aturan-aturan ya misalkan Ya. tadi masalah pernikahan ya. Nah, nanti kan di pergaulan tuh gimana nih? Misalkan batas usia menikah itu sebenarnya apakah benar 19 atau memang bagaimana? Kriteria orang menikah itu harus seperti apa ya. Jadi bukan hanya dilihat dari sebatas masalah usia saja ya karena tadi ya toh yang menikah atau yang hamil di luar nikah di usia setelah sekolah pun banyak gitu kan. Hmm. Ya seperti itu, hanya kan memang dianggap, ya udah nanti kalau apalagi kalau sekarang, kalau sudah hamil duluan yang penting dinikahkan. Nah itu juga nggak selesai di situ sebenarnya, ya. Hmm. Nah dan tadi kalau Bung Arif bilang, kaitkan dengan RUU KUHP itu kan akhirnya sekarang ginilah, kalau ada keluarga yang mohon maaf tertimpa dengan kondisi fenomena tadi ya atau kasus hamil di luar nikah, mau nggak melaporkan anaknya atau ibunya? Kan kayaknya sulit ya, Berat. Iya. kan berat. Ya udah akhirnya apalagi itu kan bagian dari aib, ya udahlah, selesaikan secara keluarga, dinikahkan. Pasti solusinya begitu. Makanya Hmm. betul nanti malah justru semakin berbahaya. Bahkan sampai pernah ada podcast salah satu influencer yang bilang, "Saya memang sengaja menghamili, terlebih dahulu biar direstui menikah." Nah, nauzubillah min dzalik ini. Ini kan, sampai ini tuh disiarkan di channel YouTube, ditonton oleh orang-orang banyak, yang bisa jadi di antaranya anak-anak muda. Nah, ini kan bagaimana kalau itu malah menjadi, pembolehan seolah-olah ya udah kalau kalau sudah hamil duluan kan kepaksa harus nikah gitu kan. Nah, itu nggak seperti itu. Justru yang menjadi concern kita adalah permasalahan zinahnya, seks bebasnya, ya. Kalau masalah nikah, masalah hamil itu justru malah suatu hal yang, ada dalam ajaran Islam ya, keniscayaan ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan nanti ada hubungan yang memang bisa dijalin dengan cara ikatan pernikahan, seperti Ya. itu. Lalu efek dari ikatan pernikahan itu adalah tentunya karena dalam rangka melestarikan atau melahirkan keturunan, pasti harus ada kehamilan. Nah, jadi kalau sekarang mah, orang sekuler mah melihat hamil itu menjadi masalah, karena dianggap akan Hmm. memenuhi populasi. Padahal, ya justru pada dalam Islam ya kehamilan itu biasa saja, ya. Cuman bagaimana atau istilahnya apakah setelah melakukannya tadi ya setelah menjadi pasangan yang halal atau justru sebaliknya. Nah, itu menjadi perhatian. Nah, pemerintah memang harus benar-benar concern lah melihat fenomena ini karena betul tadi mungkin Ponorogo baru kelihatan, Indramayu baru Ya. kelihatan. Nah, sekarang harus mulai dicek karena kan yang namanya istilahnya
suatu fakta itu ya tergantung bagaimana kita mau mentelusurinya ya. Kalau kita tidak melakukan penelitian lebih dalam soal fakta itu ya bisa jadi nanti dianggap tidak ada kasus ya sebagaimana COVID kemarin ya. Kita mau hitung COVID itu mau hitung dari mana ya? Kalau misalnya yang cuman muncul aja ya maka trackingnya kan dikurangin. Nah kalau tracking dikurangin maka seolah-olah tidak ada kasus. Tapi kalau trackingnya ternyata ditelusuri lebih dalam, ya mungkin tadi setiap KUA ditanya se-Indonesia, ya mungkin bisa jadi memang fenomenanya ada yang lebih besar. Artinya saat ini anak muda kita, generasi muda kita sedang terancam oleh ya sekularisme dan liberalisme, dan tentu solusinya hanya ada di Islam. Karena dengan Islam itulah yang justru ya melarang adanya sekularisme itu ya. Karena kan sekularisme itu kan memisahkan agama dari kehidupan. Nah, Islam itu apa? Kafah ya, menyeluruh. Tidak ada istilahnya kita sholat hari ini ya lalu apa istilahnya kalau di masjid itu ada Allah, di luar masjid itu tidak ada Allah, nggak ada. Ya. Atau Allah itu hanya ada di hari Jumat gitu kan ya. Atau hanya ada di bulan Ramadan ya, sehingga misalnya ketakwaan kita meningkat, tidak ada. Tapi setiap hari 24 jam ya kehidupan kita itu diatur atau ya Islam itu hadir di dalamnya seperti itu. Nah itu mungkin ya balik lagi ya kalau mau ya pemerintah harus menerapkannya. Kalau tidak ya sudah hanya akan menjadi ya tadi mungkinnya janji yang sebelumnya belum selesai ya sudah nambah janji seperti itu. Walau alam bisawab, Bung Arif mudah-mudahan bisa terjawab ya diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Febri, dan itu adalah sekaligus penutup dari Bung Febri, dan saya jadi teringat salah satu hadis Rasulullah SAW, idza dhahara zina wa riba fil qaryah faqad ahalallahu adzaballah. Apabila zina dan riba itu dihalalkan di satu negeri, maka itu sama saja menghalalkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab itu bukan hanya soal bencana alam, tapi azab itu juga bisa perkara-perkara yang lain. Misalnya dalam Al-Quran itu disampaikan di sana, waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka di dunia mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, mungkin ini salah satu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Indonesia ini semakin lama bukan semakin maju, semakin banyak kemiskinannya, semakin banyak kerusakannya, bisa jadi ini adalah disebabkan karena dilegalkannya zina dan riba di Indonesia. Untuk itu, sebagai penutup dari kedua tadi, sama-sama menyampaikan solusinya adalah Islam. Islam yang diterapkan di satu negeri. Kalau Indonesia mau mengambil Islam, insya Allah barokah. Barokah dari langit dan dari bumi. Dan Islam yang disebutkan itu, kalau sistem pemerintahannya disebut sistem pemerintahan khilafah Islamnya. Tadi disebutkan juga oleh Bang Febri, apakah ada sistem pergaulan dalam Islam? Itu ada. Ada kitabnya bahkan. Itu Nidhamul Ijtimai fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Itu semuanya lengkap ada di sana. Teman-teman bisa baca kitab itu, teman-teman bisa belajar itu semua. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman kalau yang ingin mendapatkan kajian-kajian keislaman nanti bisa kontak Bung Febri. Beliau adalah tokoh muda kita. Kalau ingin soal media sosial, nah tadi di awal kita punya Bung Rizky Awal. Nah, beliau punya banyak media sosial. Mungkin itu saya sebagai moderator apabila ada salahnya, banyak salah tentunya, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.